itu yang kamu bilang kamu tidak menyanyikan. Saya main handphone waktu itu karena saya ngurusin kerjaan. Bapak nggak inget-inget? Nggak paham Bapak? Pinter apa enggak sih Bapak ini dosen bukan? Perlu saya telepon orang tua kamu menjelaskan semuanya? Bilang apa mereka kalau tahu anaknya ini males-malesan bikin skripsi dan sebentar lagi akan kami drop out mungkin, tidak usah ngerjain skripsi. Kita harus kuliah. Jangan sampai ke korban kita nih. Nggak mau kuliah, males-malesan kuliah, OVJ terus. Coba keluar di malam badai. Cucupers, ini nih korban kita yang kena lagi dikerjain Vincent untuk kedua kalinya. Tapi yang bikin beda, Giselle ini akan dikerjain sama pacarnya sendiri. Vincent akan pura-pura jadi kepala jurusan kampusnya Giselle dan pacarnya akan jadi asisten Giselle yang minta dia berjanji untuk nggak bolos kuliah gara-gara job. Kira-kira suaranya ketahuan nggak ya? Tahukah lagu Halo, selamat siang. Iya siang. Dengan Mbak Gisela. Iya. Mbak, ini aku Sugeng. Kenapa Pak? Kemarin yang urusan apa? Urusan surat kamu permohonan buat ngedrop beberapa mata kuliah. Nah, kenapa sih emang? Jadi kemarin kan kemarin kan jadwalnya Senin Selasa Rabu. Selasa sama Rabu saya sampai jam 5 sore. Nah, sedangkan saya harus ambil kerjaan seminggu itu ada 2 kali, mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Jadi saya minta tolong untuk kelas Selasa didropin ke hari Kamis, dipindahin ke hari Kamis pagi. Harusnya kalau memang nilai kamu bagus dari semester lalu, pasti akan Bapak kasih. Kan nilai saya lumayan yang semester 1-2 yang kemarin sih. Ya kan lumayan, tapi tidak terlalu bagus. Kalau lumayan dengan bagus kan beda. Kamu pernah nggak ikut ujian waktu hari Sabtu kan? Bukan, ya nggak boleh ikut sama kampusnya karena absensinya nggak cukup. Iya kan karena kamu juga kan, karena absensi kamu kan. Ini kan berarti kan masalah komitmen. Komitmen kamu untuk kuliah gitu loh. Ya kalau gitu saya juga butuh komitmen kampus dong Pak untuk nge-hire saya dari pertama untuk kampus di sana. Lah kok jadi komitmen dari kamu? Kalau komitmen kamu kan udah jelas, udah beberapa kali memberikan dispensasi buat kamu, tapi mohon dispensasinya ini tidak disalahgunakan gitu loh. Ya elah Bapak lupain banget sih Pak. Loh, udah deh, Pak Sugeng malas saya ngomong kayak gini, udah ntar aja saya ke kampus lagi, kalau emang Bapak nggak ngasih saya bisa naik. Ke mana itu siapa namanya, kalau ketua kampus itu siapa sih namanya, dekan bener ya? Bukan. Naik sana deh. maksudnya apa? Kamu ngancam saya, kamu ingin melangkahi saya. Nggak melangkahi lah. Berarti kamu melecehkan saya dong? Hah? Berarti kamu pikir saya tidak ada wewenang dong? Ada, tapi Bapak kan nggak ngasih. Ya udah saya ke atas. Yang penting kan saya udah Bukan lapor. gitu. Kalau saya belum, tiba-tiba ke atas, nah baru Bapak marah sama saya. Kalau memang kamu nggak mau kuliah di kampus ini, nggak usah. Kalau memang kamu tidak mau mengemban pendidikan, ya nggak usah. Malu kamu sama Ki Hajar Mangunkusumo. Nah, saya juga punya banyak pikiran, nggak cuma mikirin kayak gini-ginian doang. Kalau Bapak nggak ngasih, ya udah nggak usah. Kamu lebih konsen dalam mencari uang. Uang tidak dibawa mati, tapi pendidikan dibawa. Nggak dibawa mati, apa sampai apa? Pendidikan juga orang kalau sampai mana nggak kerja apa-apa juga enggak. Saya cari uang sama saya bisa cari, Pak. Emangnya Bapak pikir buat apa kayak gituan buat saya sendiri? Udahlah, yaudah ya nanti saya kampus lagi. Ya Sekarang udah, gini, waktu kamu saya keluarkan dari kelas karena kamu mainan handphone terus, mainan BB terus pas mata kuliah saya. Hal seperti itu yang kamu bilang kamu tidak menyanyikan. Saya main handphone waktu itu karena saya ngurusin kerjaan. Bapak nggak inget-inget? Nggak paham Bapak? Pinter apa enggak sih Bapak ini dosen bukan?
yang kamu bilang kamu tidak Saya menyia-nyiakan. main handphone waktu itu karena saya ngurusin kerjaan, Bapak nggak inget-inget. Nggak paham, Bapak. Pinter apa enggak sih, Bapak ini dosen bukan? Udah Saya capek dosen. saya berantem sama Bapak kayak gini-ginian doang. Nggak penting dong lah, Bapak. Kamu pikir Udah deh, Pak. Bapak, di mata saya Bapak itu udah baik. Kalau Bapak ngerusak-rusakin nama Bapak sendiri di mata saya dengan cara seperti ini, kasihan Bapak. Pak Sugeng tuh orangnya baik, nah kayak gini saya tahu. Lagi dapat Bapak kurang minum kopi pagi-pagi. Kayak gitu doang kan yang buat aku marah-marah. Udah deh. kok jadi kamu sekarang menekan saya? Ya udah, sama-sama aja tekan-tekanan, ayo. Ini kok masalah tekan-tekanan? Ini masalah perkuliahan. Sekarang saya pengen tanya ke kamu. Komitmen kamu untuk kuliah bagaimana? Kalau saya nggak mau, dari kemarin nggak pernah datang, Pak. Dikira deket itu kampus dari rumah saya 2 jam, Pak, kalau pulang. Kamu bikin janji sama Tono ya, asisten. Follow siapa? Tono. Tono. Asisten Emang ada asisten saya. siapa? Memang apa Tono namanya? Ada. Bukan baru. Yang Tono. Kamu belum pernah ketemu memang. Ya udah. Ya, ini ya, kamu ngomong langsung aja ke dia ya. Halo? Ya, ini ngomong sama Tono nih. Mana? Ya. Halo. Ini Ton. Halo. Halo? Mbak, Ya? tolong diikuti janjinya. Heeh. Ikuti kata-kata saya, Mbak. Ya, Apa? saya catat, Mbak ya. Saya berjanji gitu loh. Saya berjanji Untuk datang kuliah untuk datang kuliah sesuai waktu yang ditentukan. sesuai waktu yang ditentukan. Janji nggak akan lebih memilih job. Janji nggak akan lebih memilih job. Janji nggak ingat sama pacar saat kuliah. Ini susah no, Pak. Ya wes, ikuti aja wes. Janji nggak akan mengingat soal pacar saat kuliah. Janji akan setia untuk kuliah, melebihi Akan setia kepada kuliah pacar melebihi saya. Kepada pacar saya. Ya. Janji akan tepat waktu kuliah seperti tepat waktu kalau janjian sama pacar. Ini apaan sih? Pak, Loh? bohong ya? Bohong Pak lah. Tono. Ikuti Pak Tono janjinya. siapa? Ini si Tono. Pokoknya gini, Tepat waktu. aku pengen gini, kamu ikuti aku. Pokoknya aku berjanji, Ya, ikuti aja. ya Pak, saya berjanji Tidak akan marah dan saya tidak akan marah. dengan Pak Sugeng. Dan pada belum Meskipun meskipun pacarku pacarku dan juga dari Uppsala ngerjain saya. Ya. Aku tidak akan marah kalau tim Uppsala juga ngerjain. Ya. Kalau gitu sekarang saya Nangis kan? Nangis kan? Kalau gitu nanti saya berjanji kuliahnya dipindahkan di Trans 7 aja. Di Uppsala. Kalau yang pas asistennya itu yang ngomong itu pacarnya. bohong. Hah? Enggak. Iya. Enggak. Emang ya? Iya. Bohong banget. Seneng dapat surprise, dapat dikerjainnya bete. Bete banget. Uppsala nyebelin. Peserta sidang diharap tenang. Tenang, peserta sidang diharap tenang. Sekarang saya ingin tanyakan kepada saudari terdakwa. Apakah betul saudari ini mangkir dalam pembimbingan skripsi Anda? Jawab! Emang ya,
Mahasiswa itu banyak aja alasannya, apalagi kalau masalah skripsi. Sama banget kayak korban kita Viola yang sukanya milih-milih pembimbing skripsi. Masa dosen Vincent gak pernah didatengin, sementara dosen lain ditemuin terus. Wah, pantes aja Vincent ngambek. Vincent akan ngetes korban dengan kuis dadakan. Wih, kira-kira Viola lulus gak ya? Halo, selamat sore. Sore? Dengan Viola. Iya. Saya Bapak Dedi, dosen pembimbing kamu. Saya bisa minta waktu kamu sebentar ya? Oh iya Pak. Saya mau tanya, apakah kamu masih jadi mahasiswi bimbingan saya untuk skripsi? Iya masih Pak. Masih? Iya. Sudah sampai sejauh mana perkembangan skripsi kamu? Saya lagi progres bab 3. Oh gitu. Kok saya nggak tahu ya sebagai dosen pembimbing kamu kan seharusnya saya tahu dari mulai bab 1, bab 2. Kamu bahkan belum pernah ketemu saya loh. Iya. Atau kamu tidak mementingkan bimbingan dari saya? Kalau caranya seperti ini, saya akan menolak. Ya, saya tidak mau lagi jadi pembimbing kamu. Karena kamu sudah tidak sesuai dengan SOP BUNTUT. Dengan SOP, Standard Operation Procedure. Betul-betul terlambat dan kamu sangat tidak menghargai saya. Ya? Ya, maaf Pak. Saya bukan... Sekarang baru kamu bilang maaf. Pada saat kamu terjepit seperti ini, ya, pada saat kamu harus dimarah-marahi terlebih dahulu, baru kamu minta maaf. Semudah itu. Jadi kamu tidak menganggap skripsi ini adalah hal yang penting di dalam hidup kamu. Dengan pembimbing kamu sendiri aja kamu tidak bertemu sama sekali. Saya minta maaf kalau saya emang belum sempat menghadap Bapak secara langsung. Cuman saya pikir ya emang dosen pembimbing satu itu cuma untuk ACC sama tanda tangan aja gitu. Jadi tidak penting menurut kamu. Kamu membuat saya jauh lebih tersinggung dengan cara yang seperti ini. Dengan cara kamu ngomong seperti itu tadi, kamu menyinggung hati saya, kamu merendahkan saya, dan kamu melecehkan saya sebagai seorang dosen pembimbing. Kamu tidak pernah ketemu dengan saya. Kamu tahu ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kamu tidak pernah bertemu dengan saya, bagaimana saya bisa membimbing kamu? Saya ini dosen pembimbing, membimbing ke arah yang betul. Gini, kamu masih mau nggak skripsi? Masih mau nggak dengan dosen pembimbing saya? Iya Pak, ya Mas, maaf. Saya akan ngetes kamu, kesiapan kamu untuk skripsi dan bagaimana hasil kuliah kamu selama 6 semester. Mau tidak? Mau tidak? Iya Pak. Iya Pak. Jawab yang tegas, mau tidak? Mau atau tidak? Iya mau. Mau atau Pak. tidak? Jangan iya. Mau atau tidak? Mau Pak. Pertanyaan pertama. Waktunya 10 detik. Siapa Bapak Manajemen Indonesia? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 habis. Waktu habis. Pertanyaan kedua. Besar ukuran font dari skripsi. Oh, 12. Kamu tahu kalau ukuran baru itu adalah 10? Makanya kamu tidak tahu kan, karena kamu tidak menghadap saya. Ukuran baru itu 10. Pertanyaan ketiga. Kalau Bapak skripsi Indonesia itu siapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kamu tidak tahu. John Robert Dillon. Kamu tidak tahu Bapak skripsi itu John Robert Dillon. Pertanyaan selanjutnya. Judul skripsi harus dicetak tebal atau tidak? 10. Harus dicetak 9. tebal. Kenapa harus cetak tebal? Emang udah idenya kayak gitu. Ya, betul. Pertanyaan selanjutnya, 10 detik. Ini poinnya ganda. Ya.
Jika kamu tahu jawabannya, kamu bisa masuk ke babak selanjutnya. Apa pengertian dari skripsi? 1, 2, 3. Untuk syarat lembar karya ilmiah untuk syarat kelulusan. Begitu ya? Jadi tadi berapa pertanyaan yang kamu jawab? 3. Cuman 2 yang kamu jawab. Ya, 2 Pak. Kamu bilang 3. Kamu berbohong. Kamu diajarin sama orang tua kamu buat berbohong. Hah? Enggak Pak, saya lupa. Saya lupa Pak. Baru beberapa menit kamu lupa. Gimana kamu lama-lama? Kamu mungkin lupa kali kalau kamu lagi mengerjakan skripsi. Kamu lupa kalau dosen pembimbing kamu adalah saya. Oh no. Kamu bikin malu orang tua kamu. Kasihan orang tua kamu. Sudah sampai sejauh ini menguliahkan anaknya. Perlu saya telepon orang tua kamu menjelaskan semuanya? Bilang apa mereka kalau tahu anaknya ini males-malesan bikin skripsi? Dan sebentar lagi akan kami drop out mungkin, tidak usah ngerjain skripsi. Perlu saya telepon orang tua kamu menjelaskan semuanya? Bilang apa mereka kalau tahu anaknya ini males-malesan bikin skripsi? Dan sebentar lagi akan kami drop out mungkin, tidak usah ngerjain skripsi. Iya Pak. Apa iya Pak? Saya tidak mau mendengar iya Pak. Siap Pak. Kamu kayaknya males-malesan kamu ya. Males-malesan kamu. Hah? Nggak usah saya telepon ya. Ya? Saya matikan teleponnya aja, kamu nggak usah skripsi sama saya, oke? Enggak Pak. Ya, Pak. Kamu sekarang lagi duduk atau berdiri? Duduk. Berdiri kamu. Saya pengen kamu berdiri yang tegak. Sekarang kamu bacakan Sumpah Pemuda buat saya. Kalau kamu memang mau. Daripada nggak saya sidang nih, angkat tangan kamu seolah-olah kamu bersumpah. Bilang, nama kamu siapa? Saya. Saya Vela Ramatika. Dengan ini berjanji. Ini berjanji. Bertumpah darah 1. Bertumpah darah 1. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Yang kencang. Tanah air Indonesia. Kedua. Berbangsa 1. Tangannya. Jangan bohong sama saya. Kamu masih tetap berdiri? Iya Pak. Berbangsa 1. Berbangsa 1. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Berbahasa 1. Berbahasa 1. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan dengan ini saya menyatakan kalau saya tidak akan marah untuk apapun, dan saya adalah mahasiswi Universitas Bang Ari. Kamu kuliahnya di Bang Ari kan kamu? Enggak Pak. Jangan bohong, kamu berdiri. Siapa yang suruh duduk? Berdiri. Siapa yang suruh duduk? Ya, coba angkat tangannya lagi. Saya bersumpah. Angkat tangannya. Saya bersumpah dan juga berjanji. Dengan ini saya masuk Trans 7. Tangannya. Dalam program. Ups. Salah. Sempet takut banget, soalnya emang nggak pernah ngadep ke beliau sih. Ya tadi sempat yang takut juga sih, soalnya dia kok tahu ya gitu, makanya kok tahu ya kalau mau duduk nih orang nggak ada orang juga gitu. Salah, malu banget.